Jordi Amat ungkap pengorbanan di TC Perdana. Jay Izzas bertekad terbang ke Qatar demi timnas Indonesia. Media Vietnam kaget berkat Tom Haye. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Baik andalan Sintayong Jordi Amat akhirnya bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Antalya, Turki. Jordi yang sempat menjalani terapi cedera bahu di Spanyol sehingga telah bergabung dalam TC mengatakan kondisinya saat ini mulai membaik. Jordi Amat menjelaskan bahwa ia seharusnya menjalani operasi supaya cedera bahunya sembuh. Namun Jordi memilih untuk menunda operasi tersebut supaya bisa terus bermain untuk klubnya JDT yang ketika itu sedang bersaing dalam perburuan gelar Liga Super Malaysia. Selain itu, Jordi Amat juga ingin bermain untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih Libya Milutin Sredojevic menjadikan pertandingan uji coba melawan timnas Indonesia pada 2 dan 5 Januari di Antalya, Turki sebagai kesempatan untuk mematangkan sejumlah pemain muda. Sredojevic mengaku tengah mulai melakukan peremajaan di dalam tim tanpa mengabaikan para pemain berpengalaman. Sehingga kedepannya Libya bakal mempunyai skuad dengan usia rata-rata 25 tahun. Menurut Sredojevic, dari materi pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan kali ini, ia memasukkan sejumlah nama yang merumput di kompetisi domestik. Gelandang klub Portugal SC Braga Ali Al-Musrati tetap menjadi andalan untuk membimbing pemain muda. Selama berada di bawah asuhan Miko, Libya belum pernah menelan kekalahan. The Mediterranean Knights mendulang masing-masing 3 kemenangan dan imbang di 6 pertandingan. Hasil imbang diantaranya diperoleh dari laga melawan Nigeria dan Kamerun. Aroma Liga Italia dan Liga Inggris menghampiri lini belakang timnas Indonesia usai PSSI berhasil menaturalisasi Jay Izzas dan Justin Hubner. Jay Izzas diketahui tengah memperkuat klub kasta kedua Liga Italia yakni Venezia. Klub itu pun berkiprah manis di musim ini sehingga berpeluang promosi ke Serie A. Sebab mereka kini bertengger di posisi kedua pada klasemen sementara Serie B dengan raihan 35 poin. Sementara Justin Hubner berstatus sebagai kapten tim Wolves U21. Justin Hubner bahkan nyaris debut membela Wolverhampton Wanderers senior di Liga Inggris 2023-2024 pada awal Desember 2023. Kini menarik menantikan aksi kedua pemain itu di timnas Indonesia. Mengingat skuad Garuda saat ini memiliki bek berdarah Spanyol yakni Jordi Amat yang menjadi andalan Sintayong di lini belakang. Penyerang legendaris timnas Indonesia Budi Sudarsono membandingkan kondisi Piala Asia 2023 dengan apa yang dialaminya tahun 2007 lalu. Budi Sudarsono menilai salah satu yang paling terlihat perbedaannya adalah tekanan penonton yang sangat besar mengingat Indonesia bertindak sebagai tuan rumah kala itu. Meskipun adanya penonton juga memberi keuntungan berupa dukungan langsung di stadion. Piala Asia 2007 yang diikuti Budi Sudarsono adalah edisi terakhir partisipasi timnas Indonesia sebelum vakum selama 3 edisi selanjutnya. Pada turnamen yang diselenggarakan di 4 negara Asia Tenggara tersebut, timnas Indonesia mampu tampil cukup baik di fase grup. Meskipun bergabung dengan tim-tim elit persepakbolaan Asia, anak asuh Ivan Vankov Kolev tersebut tak lantas menjadi lumbung gol bagi mereka. Setelah menang atas Bahrain dengan skor 2-1, timnas Indonesia hanya kalah 1-2 dari Arab Saudi dan kalah tipis 0-1 dari Korea Selatan yang merupakan raksasa sepak bola benua Asia. Usai merampungkan serangkaian proses naturalisasi, Jay Izzas sudah memiliki rencana untuk menonton langsung timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Namun, rencana tersebut sulit terlaksana mengingat Jay Izzas memiliki rencana bersama klub. Pemain berusia 23 tahun ini menegaskan bahwa dia akan menjalani latihan bersama Venezia dan harus segera kembali ke Italia. Pasalnya, ia telah lama absen lantaran mengalami masalah paru-paru dan terakhir bermain untuk Venezia pada Oktober lalu. Kendati demikian, Jay Izzas menegaskan bahwa kondisinya telah membaik dan siap kembali ke lapangan. Di lain sisi, meski tidak bisa menonton skuad Garuda secara langsung, Jay berjanji akan mengikuti pertandingan skuad asuhan Sintayong di layar televisi. Timnas Indonesia kebanjiran amunisi baru dan semakin kuat menjalani pertandingan di 2024. Pasalnya akan ada 4 pemain keturunan lagi yang antre ambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Di antaranya ialah Nathan Joaon yang dipastikan menjalani sumpah WNI pada Januari 2024. Pemain kedua yang segera dinaturalisasi adalah Ragnar Oratmangun.
Striker asal klub Fortuna Sittard itu sebelumnya sudah bertemu dengan PSSI pada November 2023. Pemain ketiga yang ingin membela timnas Indonesia adalah Tom Haye, gelandang serang asal Heerenveen. Nama keempat yang akan segera menjadi WNI adalah Cyrus Margono. Kiper asal klub Panathinaikos B itu dikabarkan akan segera menjalani proses pengambilan sumpah WNI pada Januari 2024. Proses perpindahan warga negara Cyrus Margono itu kabarnya dibantu oleh tenaga ahli Menteri di Kemenpora, Hamdan Hamedan. Kehadiran Tom Haye akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia ketika menghadapi Vietnam secara back-to-back pada Maret tahun depan. Situasi itu pun membuat media Vietnam, salah satunya The Tau 24/7, waspada. Mereka menganggap Tom Haye bakal jadi ancaman serius bagi The Golden Star Warriors. Dengan jam terbang tinggi dan fakta dirinya bermain reguler di Heerenveen, Tom Haye otomatis memiliki harga pasar yang cukup tinggi. Dikutip dari Transfermarkt, Tom Haye memiliki harga pasar 3 juta euro yang menjadikannya pemain termahal di lini tengah skuad Garuda saat ini. Harga pasar Tom Haye itu ternyata berjumlah setengahnya dari harga pasar 23 pemain timnas Vietnam yang berada di angka 5,28 juta euro. Jika dibandingkan dengan starting 11 Vietnam, harga pasar Tom Haye sendirian sudah melampaui skuad asuhan Philippe Trouchy. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat berhadapan dengan Irak dalam fase penyisihan grup D Piala Asia 2023. Hal itu disebabkan oleh keberadaan banyak pemain keturunan Eropa yang menjadi andalan sang pelatih Jesus Casas. Terbukti pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setidaknya terdapat 9 pemain yang masuk dalam kategori ini. Diketahui sebagian besar pemain keturunan yang memperkuat tim nasional Irak lahir di Swedia. Namun juga beberapa memiliki darah Jerman. Ada satu nama menarik lain yang perlu diperhatikan, yakni Zidane Iqbal. Gelandang berusia 20 tahun ini lahir di Manchester dan pernah belajar di akademi bersama Manchester United. Terbukti kekuatan timnas Irak sangat tergantung pada pemain-pemainnya yang bermain di luar negeri. Langkah PSSI untuk melanjutkan program naturalisasi mendapat sorotan dari paguyuban supporter timnas Indonesia. Mereka menilai langkah ini membuktikan bahwa PSSI lebih suka menempuh cara instan untuk membangun tim nasional yang kuat. Ketua Umum PSTI Ignatius Indro menyebut PSSI tak bisa terus-menerus mengandalkan naturalisasi apapun istilahnya. Mereka harus bisa membenahi juga kompetisi di semua level. Lebih lanjut, Indro menilai bahwa PSSI saat ini belum menjalankan cetak biru sepak bola Indonesia untuk membenahi tata kelola sepak bola Indonesia. Saat ini menurutnya PSSI lebih asik menggunakan cara-cara instan. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.